Shalom God's DNA, gimana kabar kalian selama seminggu ini? Aku yakin kalian sehat-sehat semua dan udah semangat banget buat ikutin ibadah hari ini. Ingat ya, kalau kalian mau keluar rumah, selalu pakai masker dan ikuti protokol kesehatan. Stay safe guys! Nah, sebelum ibadahnya mulai, aku mau bagikan ke kalian ayat yang selalu bikin aku semangat untuk memuji Tuhan dan juga dengerin firman Tuhan, yaitu dari 1 Tawarik 16 ayat 23-25. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Ada amin teman-teman? Nah, aku juga mau ngingetin kalian satu hal nih. Ke pasar beli bon cabe, jangan lupa membawa duit. Tetap ingat akan 3B, buka Alkitab, buka catatan, dan be excited. Jadi kalian jangan lupa walau kalian di rumah aja untuk selalu buka Alkitabnya dan buka catatannya. Dan juga kalian kalau mau tepuk tangan, mau berdiri buat Tuhan, ayo kita sama-sama tepuk tangan dan juga melompat buat Tuhan. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki ibadah, yuk kita bersatu di dalam doa. Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dan kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami sudah bisa beribadah Tuhan, kami hari ini mau memuji menyembah-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hal ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kau berkati ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, selamat beribadah and enjoy the service. Shalom God's DNA. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Pasti luar biasa, amin. Yang sangat luar biasa kabarnya, sorakan haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap untuk masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. I give you glory for all you've brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you.
So come now, Lord, like never before. Your presence is it open door. Oh, feel your presence. Like never before, your presence, Jesus, is an open door. So come now, Lord, like never before. So come now, Lord, so come now, Lord. Oh, Jesus, 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 Jesus. So come now, Lord, 'cause you're more than anything. You're more than anything, oh God. Oh, hallelujah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
kami Tuhan. Lebih dari apapun di dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Cintamu begitu dalam, melebihi samudra. Cintamu Tuhan di hidupku, lebih
bersama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akui, kita imani kalau cinta Tuhan itu lebih dari apapun di dunia ini, teman-teman. Cintamu begitu dalam, melebihi samudra. Cintamu Tuhan di hidupku, lebih dari harta dunia ku perlukan. Yesus Tuhan, ku tak mampu hidup tanpa di sisimu. Ku tak mampu hidup tanpa di sisimu. Kami gak akan mampu Tuhan. Ku tak mampu hidup tanpa di sisimu. Shalom God's DNA. Ya, apa kabar teman-teman hari ini? Pastinya luar biasa kan? Ya, saya harap juga teman-teman ada dalam keadaan yang luar biasa. Tetap jaga kesehatan juga teman-teman. Tetap pakai protokol kesehatan. Tetap jangan sampai kendor. Yang mau katakan yes, yes, yes. Oke teman-teman. Nah, nggak kerasa ya, waktu itu udah cepet banget nih teman-teman. Rasanya kayak baru kemarin gitu kan, tahun baru. Tapi sekarang udah masuk di bulan ketiga lagi. Bahkan udah ada di minggu kedua teman-teman. So teman-teman, ketika di waktu yang tidak terasa ini, gimana hidup kita hari-hari ini teman-teman? Oke teman-teman, kalau misalnya minggu lalu Kak Ekles tuh udah bahas mengenai let go dan juga let in teman-teman. Jadi let go, let in itu adalah ketika kita melepaskan segala kekhawatiran kita melepaskan cara-cara hidup duniawi, kita melepaskan segala dosa-dosa kita teman-teman. Dan kita membiarkan Tuhan masuk dalam hidup kita, dan kita membiarkan Roh Kudus masuk dalam hidup kita teman-teman. So teman-teman, kalau misalnya kita udah melepaskan segala kekhawatiran, kehidupan dunia dan juga dosa-dosa, dan membiarkan Roh Kudus dan Tuhan masuk memimpin hidup kita, yang pastinya hidup kita udah harus beda teman-teman. Yang mau katakan amin teman-teman. Jadi teman-teman, pada hari ini gue akan membahas mengenai move on teman-teman. Bukan move on tentang pacaran atau apapun itu yang mengenai percintaan teman-teman. Tapi move on juga bisa diartikan kan kita bergerak maju teman-teman. Kita terus memandang maju, kita terus bergerak teman-teman, move on. Jadi bukan seolah-olah hanya tentang percintaan aja teman-teman. So teman-teman, kalau misalnya kita udah let Jesus in, let Holy Spirit in our life, yang pastinya kita harus move on teman-teman. Kita nggak boleh atau kita nggak bisa diem aja teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, kita mau belajar hari ini dari Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-11 teman-teman. Oke, teman-teman mungkin bisa buka dulu Alkitabnya. Kemudian teman-teman mungkin bisa yang mau nyatet, silahkan nyatet teman-teman, jangan lupa. Mari kita buka di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di sini perikopnya mengenai pencobaan di padang gurun teman-teman. Teman-teman pasti tahu pencobaan di padang gurun ini dialami oleh Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus dibaptis teman-teman. Dan setelah Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh. Jadi Tuhan Yesus ketika setelah dibaptis ada Roh Kudus turun, kemudian memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun teman-teman. Di sini di ayat yang pertama dikatakan maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis teman-teman. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah.
So teman-teman, kita mau bahas dulu teman-teman di sini. Jadi setelah tadi yang udah aku bahas ya, dimana Tuhan Yesus setelah dibaptis, ia dipimpin oleh Roh Kudus untuk masuk ke dalam padang gurun teman-teman, dan untuk dicobai iblis teman-teman. Di sini banyak banget yang bisa kita artikan bahwa ketika kita hidup di dunia ini teman-teman, mungkin kita telah dibaptis, mungkin kita telah menerima dan percaya sama Tuhan Yesus, bahkan mungkin setiap kita ada yang udah menerima Roh Kudus. Teman-teman sudah dibaptis secara roh juga teman-teman. Pastinya hidup kita nggak semakin mudah. Mungkin teman-teman, mungkin hidup kita nggak semakin mulus-mulus aja, tapi mungkin hidup kita justru malah semakin sulit teman-teman. So teman-teman, kita mau flashback juga, dimana setahun lalu kurang lebih ya, dimana COVID ini udah masuk dalam Indonesia, dan sekarang udah hampir setahun, kurang lebih 1 tahun teman-teman. COVID udah di Indonesia dan belum selesai juga teman-teman pandemi ini. So teman-teman, mungkin saya bisa mengatakan bahwa hidup ke depan nggak makin mudah, tapi justru malah makin sulit teman-teman. Tetapi ketika kita ada dalam kesulitan itu, bagaimana kita menyerahkan hidup kita, bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Roh untuk dipimpin oleh Roh teman-teman. Seperti Tuhan Yesus juga, ketika ia di padang gurun, dia dicobai oleh iblis. Tuhan Yesus dibawa oleh Roh. Jadi, dan juga di situ Tuhan Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Berpuasa ini juga berbicara mengenai kita menahan setiap ego kita, menahan setiap nafsu kita, supaya kita tidak terjatuh ke dalam dosa, supaya kita tidak terjatuh dalam godaan-godaan teman-teman. Kita harus menahannya teman-teman. Selama 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Tuhan Yesus di sini juga, memang Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, ia menjadi sama dengan manusia teman-teman. Ia merendahkan dirinya, dan ia juga 100% manusia teman-teman. Maka Tuhan Yesus juga bisa lapar setelah puasa 40 hari 40 malam. Nah di sini ketika Tuhan Yesus mulai lapar, si iblis datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Dia bilang, "Jika engkau adalah anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Teman-teman, di sini teman-teman, ketika kita sedang mungkin kita ada dalam keadaan puasa, kita sedang ada dalam masa-masa puasa, kita menahan setiap ego kita, menahan setiap mungkin rasa lapar kita, nafsu kita teman-teman. Ada pasti saatnya, ada kalanya iblis mencobai setiap kita dengan godaan-godaan teman-teman. Nah di sini bagaimana sikap kita untuk hidup di dalam Roh, atau untuk dipimpin oleh Roh, supaya kita tidak terjatuh dalam godaan itu teman-teman. Mungkin kita bisa mengambil sikap seperti Tuhan Yesus, di mana dibilang manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah teman-teman. So kita ini hidup bukan hanya dikenyangkan secara jasmani teman-teman, tetapi kita juga harus hidup dikenyangkan secara rohani teman-teman. Sebab kita ini hidup di dunia bukan berbicara hanya tentang jasmani, tapi juga tentang kerohanian kita teman-teman. Jangan sampai mungkin jasmani kita kenyang, tapi rohani kita justru malah semakin kering, rohani kita malah semakin kelaparan teman-teman. Itu yang bahaya teman-teman. Kita lanjutin. Lalu untuk di ayat yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." So teman-teman, mungkin kita bisa dibilang ini cukup relate teman-teman. Jadi Tuhan Yesus dibawa ke atas, ke bubungan bait Allah ya. Tuhan Yesus dibawa si iblis ini ke kota suci dan menempatkan Tuhan Yesus di bubungan bait Allah, lalu berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Teman-teman, so teman-teman, mungkin hari-hari ini kita ada dalam keadaan pandemi, kita ada dalam keadaan dimana kita harus menerapkan protokol kesehatan, kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak, kita harus cuci tangan, kita pokoknya harus jaga kebersihan dari luar, kita harus segera mandi dan membersihkan diri teman-teman. So teman-teman, mungkin ada beberapa anak-anak muda di luar sana, atau ada beberapa orang banyak di luar sana teman-teman, yang menyepelekan soal protokol kesehatan teman-teman. Mungkin ia berpikir, "Alah udahlah,
kan pasti Tuhan juga melindungi kita. Atau mungkin ia juga berpikir, ini corona atau covid ini nggak ada. Kalau teman-teman, kita juga butuh berhikmat teman-teman. Janganlah kita mencobai Tuhan Allah kita teman-teman. Jangan kita justru malah menantang. No teman-teman, bukan seperti itu teman-teman. Kita juga tetap harus berhikmat teman-teman. Yang mau katakan amin. Selanjutnya teman-teman, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus teman-teman. So teman-teman, di ayat yang terakhir ini iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dan kemegahan. Mungkin teman-teman beberapa minggu lalu gue sempat mendengarkan firman Tuhan. Ini seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa entah ini firman Tuhan di ibadah atau apa, saya cukup udah sedikit lupa teman-teman. Jadi ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa anak-anak muda atau mungkin banyak generasi-generasi Yeremia di masa-masa pandemi yang mungkin tidak kunjung selesai ini malah semakin banyak yang meninggalkan Tuhan, malah semakin banyak mungkin yang menjauhi dirinya dengan Tuhan teman-teman. Di situ hati saya benar-benar sedih banget teman-teman, dan mungkin terpukul banget teman-teman. Dimana di tahun lalu dikatakan bahwa bangkitlah generasi Yeremia, anak-anak muda akan dipakai secara luar biasa. Tapi ketika mendengar itu benar-benar sangat terpukul teman-teman. Bagaimana bisa yang dibilang generasi Yeremia akan bangkit, justru nggak sedikit juga anak-anak muda yang justru malah menjauhkan diri dari Tuhan. Kenapa? Mungkin mengenai masalah di dalam pandemi ini, udah pandemi, kemudian ada masalah lainnya, justru malah double dan segala macam. Dan mungkin kayak malah merasa capek sendiri dan segala macamnya teman-teman. So itu benar-benar sedih banget teman-teman. Mungkin ketika pandemi ini juga selain ada orang mungkin yang banyak masalah atau segala macam, ketika mungkin juga dia meninggalkan Tuhan, justru mungkin malah ada yang kelihatannya kok dia baik-baik aja tuh kok gitu kan bang, ketika dia kayaknya udah jarang ke gereja tapi dia terlihat baik-baik aja, justru malah mungkin dia terlihat semakin diberkati. So teman-teman, hidup kita di dunia ini balik lagi ya, bukan mengenai diberkati secara jasmani aja teman-teman, tapi juga secara rohani. Jangan lupa, mungkin kita boleh diberkati secara jasmani, tapi apakah secara kerohanian kita juga diberkati? Karena tujuan akhir kita teman-teman itu bukan mengenai berkat secara jasmani teman-teman, tapi tujuan akhir kita itu adalah ya ke surga teman-teman, bersama Tuhan Yesus teman-teman. Dimana untuk mencapai itu kerohanian kita juga harus kuat teman-teman. Jangan sampai kerohanian kita kering ketika Tuhan Yesus mau datang teman-teman. Ketika Tuhan Yesus datang, jangan sampai kita malah kayak belum siap, kita gelagapan teman-teman. Tuhan Yesus datang, mungkin yang kita melihat yang lain terangkat, rapture, tapi kita mungkin kayak ya ampun, nangis-nangis segala macam. Mungkin seperti itu teman-teman, ketika tujuan akhir kita ini ya bukan mengenai tentang berkat jasmani, sekali lagi yang saya bilang teman-teman. Seperti itu. Mungkin kita juga ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita move on with God, ketika kita bergerak bersama Tuhan, itu juga berbicara mengenai let go tentang berkat-berkat jasmani teman-teman. Bisa juga, tapi Tuhan pasti akan gantikan berkat dengan berkat-berkat yang lainnya teman-teman, yang pasti akan jauh lebih luar biasa lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi mengenai move on ini juga teman-teman, ketika Tuhan Yesus juga dibaptis, Tuhan Yesus mendapatkan roh, ia bergerak, ia move on dengan dia bergerak ke padang gurun, dipimpin oleh roh, dan dia dicobai oleh iblis, dan ia berhasil menang teman-teman dari setiap pencobaan si iblis. So, bisakah kita seperti itu? Jawabannya pasti bisa. Gimana caranya? Kita kembali kepada Tuhan dan kita minta Roh Kudus pimpin setiap kita teman-teman. Mungkin kita ada dalam masa-masa sulit hari-hari ini, pandemi yang belum kelar, atau mungkin dalam keadaan finansial yang mungkin kurang stabil teman-teman, atau mungkin kita mengalami bahwa anggota keluarga kita mungkin ada yang mungkin sakit atau segala macamnya. Percayalah teman-teman datang ke Tuhan, teman-teman minta Roh Kudus untuk memimpin hidup teman-teman. Pasti teman-teman nggak hanya tenggelam dalam kesedihan, teman-teman nggak hanya berlarut dalam kesedihan, nggak hanya berlarut dalam kekecewaan.
Tapi Roh Kudus bisa memberikan teman-teman damai sejahtera, sukacita, teman-teman. Rasa kekecewaan, rasa sedih teman-teman bisa digantikan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, dengan damai sejahtera, sukacita yang berlimpah buat teman-teman, buat setiap kita yang mau katakan amin. So teman-teman, ketika kita mengambil langkah untuk percaya dan kita mengambil langkah untuk dipimpin oleh Tuhan, maka kita harus menggunakan selengkap senjata Allah, teman-teman. Kita buka di Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20, teman-teman. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20, teman-teman. Di sini berbicara mengenai perikopnya perlengkapan rohani, teman-teman. Jadi di ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana harusnya aku berbicara, teman-teman. Amin. Jadi teman-teman, di sini dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. So teman-teman, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah ketika kita mulai membiarkan Roh Kudus, ketika kita let Holy Spirit in our life, memimpin hidup kita, teman-teman. Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa, teman-teman? Supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Ketika Tuhan Yesus dicobai juga, teman-teman. Tuhan Yesus dicobai oleh tipu muslihat iblis itu. Tuhan Yesus tetap berpegang teguh kepada firman-Nya. Tuhan Yesus mengatakan, sebab ada firman berkata. Karena itu Tuhan Yesus bisa melewati setiap cobaan iblis itu, teman-teman. Oleh karena itu juga kita, teman-teman, mungkin kita ada dalam masa yang sulit. Iblis menawarkan tipu muslihat yang mengatakan, udah gak usah ke gereja, udah gak usah ikut ibadah lah, udah ibadah lu malam minggu kan, udah gak usah ikut ibadah, mendingan lu have fun aja di luar, mendingan lu senang-senang sama yang lainnya tuh, teman-teman lu pada senang-senang lo gitu kan. Mungkin iblis menawarkan tipu muslihat itu, teman-teman. Tapi ketika kita kuat, ketika kita tetap memakai kelengkapan senjata Allah, kita akan berkata, enggak, ini waktunya ibadah, ini waktunya aku datang sama Tuhan. Percaya atau enggak, teman-teman pasti akan diberikan berkat secara rohani. Mungkin teman-teman akan digantikan, mungkin rasa senangnya teman-teman secara dunia akan digantikan dengan damai sejahtera, dengan sukacita, bahkan dengan kekuatan yang baru, teman-teman, untuk melewati hari-hari ke depan yang akan sulit, teman-teman. So, teman-teman, gunakanlah selengkap senjata Allah. Kemudian gini, teman-teman, ketika teman-teman udah let Holy Spirit in, teman-teman udah pakai selengkap senjata Allah, kalau teman-teman gak bergerak, sia-sialah, teman-teman. Teman-teman harus tetap maju. Gak ada tentara yang udah pakai selengkap persenjataannya dia, perlindungannya dia, helm, pokoknya udah pakai satu set untuk dia pergi berperang, nggak ada dia langsung leha-leha dan tidur. Dia pasti akan berjaga-jaga, dia pasti akan siap untuk bergerak, teman-teman. Demikian juga kita, ketika kita membiarkan Roh Kudus masuk, ketika kita memakai selengkap senjata Allah,
Kita nggak bisa tinggal diam, teman-teman. Nggak bisa tinggal diam kita ketika udah, ya udah Roh Kudus pimpin aku akan siap, aku akan terus mendengarkan firman-Mu dan memperkatakan firman-Mu. Terus kita habis itu cuma tidur-tiduran, kita cuma leha-leha, kita tetap nggak datang sama Tuhan. Sia-sia setiap perkataan kita, teman-teman, ketika kita hanya melakukan nggak melakukan atau nggak bergerak, teman-teman. So move on, teman-teman. Kita harus gerak, teman-teman. Jangan sampai kita terpuruk, jangan sampai kita tenggelam, teman-teman. Tenggelam mungkin dalam kekecewaan kita, dalam kesedihan kita, mengasihani diri kita, teman-teman. Aduh, pandemi gak kelar-kelar, Tuhan, gitu. Jangan sampai, teman-teman. Justru di masa-masa seperti ini harusnya teman-teman, kerohanian kita bisa semakin kuat. Karena apa? Kita jadi punya banyak waktu sama Tuhan. Kita jadi punya banyak waktu pribadi yang intim sama Tuhan. Yang mau katakan amin, teman-teman. Jadi nggak bisa tuh kita udah biarin Roh Kudus masuk dan memimpin hidup kita. Kita udah pakai kelengkapan senjata Allah, terus kita cuma santuy-santuy, teman-teman. Nggak bisa. Kita harus tetap bergerak, teman-teman. Mungkin kita bukan hanya berbicara mengenai bergerak secara jasmani. Ya gue udah siap, gue harus pergi kemana, tapi juga mengenai berbicara bergerak secara rohani, teman-teman. Kerohanian kita menjadi semakin maju, kerohanian kita menjadi semakin naik, teman-teman. Bagaimana caranya kita cari Tuhan? Kita terus bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. So, teman-teman, hari ini dari saya cukup. Cuma simple, singkat. Tapi saya mau bilang gini, teman-teman. Ketika teman-teman udah, balik lagi yang saya akan simpulkan. Ketika teman-teman udah melepaskan setiap kekhawatiran dunia, mungkin segala hidup kita yang lama, dosa, dan membiarkan Tuhan Yesus masuk, membiarkan Roh Kudus masuk untuk memimpin hidup setiap kita, teman-teman. Jangan lupa kita pakaikan selengkap senjata Allah, firman Tuhan, dan juga kita harus bergerak, teman-teman. So, teman-teman, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Saya akan berdoa buat teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini, sungguh luar biasa. Mungkin Tuhan hari-hari ke depan akan semakin sulit, bukan semakin mudah, tapi setiap kami percaya ketika kami membiarkan kami dipimpin oleh Engkau ya Tuhan, ketika kami melepaskan setiap kehidupan duniawi kita, melepaskan setiap dosa-dosa kami ya Tuhan, melepaskan ego setiap kami ya Tuhan, membiarkan Kau memimpin setiap kami percaya Engkau yang akan membawa kami ya Tuhan, dan Engkau yang akan memberikan terus kepada kami kekuatan Tuhan untuk melewati hari-hari ke depan yang akan semakin sulit ya Tuhan. Tuhan, pimpin setiap kami, dan biarlah Tuhan ajari setiap kami selalu untuk kami ya Tuhan, untuk boleh terus bergerak maju, dan biarlah mata kami hanya terus memandang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini yang luar biasa. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak muda ya Tuhan, dimanapun mereka ada saat ini. Mungkin sedang ada dalam perjalanan, mungkin sedang di kamar mereka ya Tuhan. Dimanapun dan kapanpun ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang melawat, yang menjamah ya Tuhan anak-anak mudamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Ajar setiap kami, hamba-Mu selesai, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu belum selesai. Sampai di sini Roh Kudus-Mu akan terus bekerja, melawat, dan memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yuk semua teman-teman yang siap dan yang mau untuk bergerak bersama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. So, teman-teman, see you and God bless you. Teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Gimana ibadahnya? Seru dan keren banget kan? Jadi kalian jangan lupa untuk ikut ibadah kita di hari Sabtu jam 7 malam setiap minggunya. Untuk teman-teman yang baru mengikuti ibadah God's DNA hari ini, aku ucapkan welcome to God's DNA, welcome home. Kalian bukan orang asing, kalian adalah keluarga bagi kita semua di dalam Tuhan. Jadi jangan lupa ya buat ajak teman-teman dan keluarga kalian yang lain untuk ibadah bersama-sama. Aku juga mau mengucapkan happy birthday untuk kalian yang berulang tahun di minggu berjalan ini. Semoga segala hal yang kalian inginkan dapat terwujud dan kasih karunia Tuhan menyertai kalian selalu. Nah, untuk kalian yang ingin memberi persembahan, kalian bisa mengirim ke rekening di bawah ini. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian beberapa pengumuman yang harus kalian ingat dan kalian catat. Yang pertama,
kalian harus ikut terserap di dalam sel grup ya. Mungkin beberapa di antara kalian bertanya-tanya nih, sel grup itu apaan sih? Sel grup adalah tempat di mana kalian bisa saling bercerita, sharing, dan juga bersaksi tentang Tuhan. Jadi, bagi kalian yang belum ikut sel grup, kalian bisa langsung menghubungi kita melalui DM di Instagram @gatsdianegw. Kedua, aku mau ajak teman-teman untuk ikut masuk ke dalam Grow, yaitu menara doanya anak muda di setiap hari Jumat via Zoom meeting jam 7 malam. Yuk teman-teman, kita bangkitkan antusias dan semangat kita di dalam Tuhan dengan memuji Tuhan bersama-sama dan juga berdoa bersama-sama. Dan last but not least, kalian jangan lupa mengunjungi sosial media kita di Instagram yaitu @gatsdianegw dan langsung follow supaya kalian gak ketinggalan nih info dan event-event yang sedang kita lakukan dan juga yang akan kita lakukan. Oke guys, see you next week. God bless you.